Selamat pagi Bu. Perkenalkan ya Bu ya, saya dengan Dr. Dayang Jawa Poliklinik hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Michelle. Baik Ibu Michelle. Ibu Michelle umurnya berapa ya Ibu? 20 tahun. Untuk alamat domisili di sini di mana ya Ibu sebelumnya? Di daerah Ketauman ada. Oke, baik. Kalau boleh tahu apakah Ibu sudah menikah Bu? Belum ya. Di sini saya juga ingin menanyakan untuk pekerjaan Ibu itu sebagai apa ya Bu? Barista. Sebagai barista. Nah, Bu mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu tingkat pendidikan terakhirnya sampai mana nih Bu? Saya SMA nih sih Dok. SMA ya baik. Nah, sebelumnya Ibu datang ke poliklinik itu dengan keluhan apa ya Ibu? Saya sering itu loh Dok, diare, tapi kok kayak terus-terusan ya Dok, kayak nggak berhenti-berhenti gitu. Udah berapa lama Bu diare ini? Setengah tahun ada deh kayaknya Dok. Berarti udah 6 bulan ini ya. Selain itu mungkin Ibu ada ngeluh berat badan Ibu turun Bu? Nggak tahu sih Dok, tapi kata orang-orang saya tambah kurus. Tambah kurus. Itu sejak kapan Ibu mulai dibilang semakin kurus? Baru-baru ini baru itu sih, sebelumnya saya nggak terlalu tahu Dok. Enggak ya Bu ya berarti. Mungkin ada keluhan lain Bu, kayak ada sariawan di sekitar mulut Ibu mungkin yang hilang timbul gitu. Sariawan ada, dulu sering sariawan juga. Dulu saya sariawan. Sebelumnya mungkin di daerah lidah Ibu atau di atas di mulut bagian atas ini di langit-langit, apakah ada seperti bercak-bercak warna keputihan Bu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Ibu apakah ada pernah mengalami batuk yang lama gitu Bu batuknya? Enggak Dok. Nggak pernah ya, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saat Ibu buang air kecil itu ada putih-putih kekuningan dan lengket yang keluar dari vagina Bu? Nggak ada ya. Baik Ibu, mungkin Ibu sebelumnya apakah ada riwayat penggunaan jarum suntik Bu? Nggak pernah sih Dok. Nggak pernah ya Bu ya? Kalau pakai tato pun juga suntik nggak Dok? Iya Bu, untuk kalau pakai tato itu ada jarum yang dimana digunakan untuk memasukkan tintanya gitu Bu ke kulit. Apakah Ibu bertato Bu? Iya Dok, saya sering pasang tato. Sering pasang tato di area mana aja Bu? Di punggung, di punggung Ibu ya. Udah berapa kali Bu pasang tatonya? Sering sih Dok. Sering ya. Ada lebih dari 3 kali Bu? Ada. Baik. Itu di saat yang bersamaan atau beda-beda ya Bu? Beda-beda. Beda-beda. Baik. Kemudian mungkin Ibu sebelumnya apakah pernah melakukan transfusi darah Bu? Nggak pernah. Baik Ibu, sebelumnya untuk maaf ya Bu ya kalau misalnya saya bertanya ini, apakah Ibu pernah melakukan hubungan seksual lebih dari 1 pasangan Bu? Nggak pernah. Nggak pernah ya Ibu ya. Nah, di sini saya ini mencurigai kalau misalnya Ibu ini terinfeksi virus HIV Bu. Nah, apakah Ibu sebelumnya pernah mendengar apa itu virus HIV? Yang bahaya itu masih Dok. Mungkin ada spesifiknya lagi yang Ibu ketahui Bu? Nggak tahu. Baik, di sini saya jelaskan secara singkatnya ya Bu ya. Jadi untuk virus HIV ini sendiri itu dia merupakan suatu virus yang dia itu spesifik menyerang sistem kekebalan tubuh Bu. Jadi di dalam tubuh kita ini itu ada yang namanya sel CD4. Jadi HIV ini tuh kayak langsung dia tuh spesifik pengen menyerang sel ini, dimana nanti HIV ini mengakibatkan terjadinya penurunan dari imunitas seseorang gitu ya Bu ya. Jadi untuk HIV ini sendiri itu dia bisa menular dari satu orang ke orang yang lain, itu biasanya melalui jarum suntik, kemudian seks yang bebas lebih dari 1 orang, ataupun seks yang homoseksual. Kemudian bisa juga karena transfusi darah ataupun karena persalinan ya Bu ya. Nah, pemasangan tato atau penggunaan tato itu sendiri itu juga bisa menjadi suatu media untuk virus HIV itu masuk, karena tato itu sendiri kan dia pakai jarum ya Bu ya yang ditusukkan, dan juga nanti bisa mengenai darah ya Bu ya. Nanti disitulah virus itu dia akan bersirkulasi di darah gitu. Kemudian nanti untuk HIV ini biasanya dilakukan pemeriksaan HIV, dan juga prosedurnya ini itu dilakukan menggunakan rapid test Bu atau tes cepat, yang biasanya untuk spesimennya sendiri itu diambil melalui pembuluh darah yang ada di ujung jari. Nah, nanti hasilnya itu bisa ditunggu kurang lebih 30 menit, itu hasilnya sudah keluar ya Bu ya. Kemudian untuk kerahasiaan dari hasil tesnya ini sendiri itu antara dokter dan pasien saja Bu yang mengetahuinya. Kemudian untuk HIV sendiri itu juga tersedia obatnya Bu, di mana nanti akan tersedia pengobatan dan juga
perawatan bagi klien yang hasil tesnya itu positif gitu ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya ada hasil tesnya yang negatif, itu kita tidak bisa mempercayai kalau misalnya hasil tes tersebut itu 100% negatif karena ada yang namanya window period Bu gitu. Kemudian di sini saya ingin menanyakan pada Ibu, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan tes HIV? Bersedia ya Ibu ya. Baik, di sini nanti untuk tesnya Ibu tunggu dulu selama 30 menit. Nanti akan saya bacakan ya Ibu ya hasil tesnya. Baik, di sini Bu untuk hasil tesnya sudah keluar. Saya baca terlebih dahulu ya Ibu ya. Nah di sini untuk hasil tesnya sendiri itu positif ya Ibu ya. Mohon maaf saya harus menyampaikan berita ini. Sebelumnya apakah Ibu mengerti atau Ibu paham mengenai hasil tes yang positif ini Bu? Berarti saya pernah Iya Bu, dikarenakan tadi itu kita sudah melakukan tes dengan rapid test Bu, di mana menggunakan 3 reagen. Nah dari 3 reagen ini itu menunjukkan hasil yang positif semua. Makanya saya bisa mengatakan kalau misalnya hasil tes Ibu ini positif. Mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan sebelumnya mengenai pandangan Ibu terkait hasil tes yang positif? bahaya nggak sih Dok? Nah sebenarnya untuk HIV ini sendiri memang berbahaya dan dia memang berpotensi untuk menjadi penyakit yang lebih parah lagi Bu ke depannya dan komplikasi-komplikasinya. Tetapi Bu, saat ini itu sudah disediakan pengobatan HIV, namanya itu ARV Bu, antiretroviral, yang dimana obat ini itu harus Ibu konsumsi seumur hidup, yang dimana nanti obat ini dia itu berfungsi untuk menekan dari virusnya agar dia tidak terus menyerang sel CD4-nya ini Bu. Jadi imunitas Ibu itu tidak semakin turun, tapi HIV ini memang tidak bisa sembuh. Dan yang perlu kita tahu juga, HIV ini tidak langsung membunuh. Begitu Ibu didiagnosa, besok akan langsung membunuh itu tidak Bu, asalkan Ibu mau mengikuti pengobatan yang ada, gitu ya Bu ya. Dan juga memang banyak orang-orang yang bisa bertahan dari virus HIV ini, bisa bertahan umurnya panjang, tapi memang virusnya ini tidak bisa hilang ya Ibu ya. Dan Ibu, saya sarankan untuk mencari sumber dukungan Bu, seperti teman-teman yang ada di sekitar Ibu ataupun keluarga Ibu ya. Dan juga saat ini itu ada yang namanya komunitas Bu, komunitas HIV, di mana di sana itu sama-sama berjuang, sama-sama mencari support gitu Bu. Kemudian apakah Ibu ada rencana atau kemungkinan untuk memberitahukan hasil tes Ibu kepada orang lain Bu, seperti keluarga ataupun pasangan Ibu atau pacar Ibu? Ini kayaknya saya pikir dulu ya Dok. Baik, jadi Ibu ingin untuk menyimpan ini terlebih dahulu. Baik, tapi di sini saya ingin mengingatkan Ibu saja, mungkin Ibu bisa mengubah gaya hidup Ibu ya Bu ya, untuk tidak mungkin menggunakan tato lagi gitu ya Bu ya. Dan juga saya sarankan Ibu untuk tidak melakukan hubungan seks bebas agar tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian apakah ada yang Ibu ingin tanyakan sebelumnya Bu? Jadi saya harus minum obat terus seumur hidup Dok? Iya Bu, jadi Ibu harus minum obat terus dan juga Ibu tidak boleh lupa Bu dengan pengobatannya ini. Dan Ibu juga harus kontrol kembali lagi ke saya ya Bu ya. Saya sarankan 3 hari kemudian Ibu balik lagi ke poli ya Bu ya. Baik, sekian Bu dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Enggak. Tidak ada ya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu.